Halo, selamat malam teman-teman semua. Salam jumpa kembali bersama saya Randi dari Daily Social. Selamat datang di acara AWS Startup untuk Negeri. Ini adalah sebuah rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Amazon Web Services bekerja sama dengan Daily Social. Di rangkaian webinar ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana startup digital dapat berperan untuk kemajuan bangsa melalui inovasi-inovasi di bidang teknologi, melalui produk dan layanannya. Nah, selain itu, di rangkaian webinar ini kita juga akan membahas bagaimana startup di Indonesia bisa bertahan dan bangkit dalam situasi sulit seperti saat ini. Seperti kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat berarti untuk perekonomian bangsa dan juga berdampak langsung bagi banyak startup. Nah, di sesi kali ini tema kita cukup menarik, yakni bagaimana startup dapat bertahan menghadapi situasi ekonomi yang sedang naik dan turun, sedang dinamis, tidak menentu. Dan kita sudah menghadirkan dua panelis yang ahli di bidangnya. Yang pertama akan ada Bapak Dodi Lukito selaku co-founder and chief business officer dari Halodoc, dan yang kedua ada Bapak Steve Patuwo selaku startup business development manager dari Amazon Web Services. Oh iya, sesi ini nanti formatnya kita akan banyak diskusi dua arah. Jadi kalau nanti teman-teman memiliki pertanyaan khusus untuk Pak Dodi ataupun Pak Steve, teman-teman bisa langsung memberikan pertanyaan melalui menu atau kolom question yang ada di panel sebelah kanan di menu GoToWebinar masing-masing. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin saya akan mempersilahkan masing-masing pemateri untuk melakukan elevator pitch untuk memperkenalkan dirinya masing-masing secara singkat. Mungkin saya akan mulai dari Pak Steve. Silahkan untuk memperkenalkan diri kepada para peserta yang sudah hadir hari ini. Silahkan Pak Steve. Ya, terima kasih Pak Randi. Malam semuanya, dan terima kasih semuanya sudah datang forum ini. My pleasure to meet you, Pak Dodi. Nama saya Steve Patuwo, saya di AWS sebagai Business Development Manager. Bagaimana tugas saya adalah menjalankan business development efforts dan mengcover tech ekosistemnya di Indonesia, maupun accelerator, incubator, venture capital firm, dan startup-startup seperti Halodoc. Ujung-ujungnya tugas saya dan tim saya adalah untuk mensupport dan membantu startup-startup di Indonesia seperti Halodoc, gimana kita bisa bangkit bersama-sama gitu di dalam ekosistem. Oke, terima kasih Pak Steve. Langsung lanjut saja, silahkan Pak Dodi untuk secara singkat memperkenalkan diri. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Mas Randy, selamat malam Pak Steve. Terima kasih untuk Daily Social dan AWS sudah diundang ke acara ini. Ya, jadi nama saya Dodi. Kebetulan saya membantu di Halodoc sejak hari pertama. Ya, Halodoc sendiri adalah perusahaan teknologi yang fokus di industri kesehatan, atau istilahnya adalah kita tech health company. Gitu. Nah, misi Halodoc yaitu kita trying to simplifying access to healthcare for Indonesian people. Ya. Pengalaman saya di Halodoc sendiri sejak tahun 2016 sudah di berbagai posisi, mulai dari awalnya CTO, kemudian menjadi COO, dan saat ini saya sebagai CBO atau Chief Business Officer. Mungkin sekian dulu dari saya. Oke, terima kasih Pak Steve dan Pak Dodi sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Mungkin saya akan masuk pertanyaan yang pertama. Mungkin saya ke Pak Dodi dulu. Sebagai startup yang berada di bidang kesehatan, bagaimana Pak kondisinya selama pandemi ini? Bagaimana kondisi bisnis Halodoc? Kondisi bisnis ya, karena memang pandemi ini berhubungan dengan kesehatan, ya pastinya kita cukup terpengaruh ya. Jadi khususnya dalam menyongsong new normal ini, jadi memang banyak sekali kita mendapatkan banyak peningkatan traffic ya. Pertumbuhan kita cukup luar biasa sejak bulan Maret kemarin saat diumumkannya kasus positif yang pertama di Indonesia ya. Hampir semua lini bisnis kita mengalami peningkatan. Mulai dari konsultasi dokter, kemudian toko kesehatan kita,
pemeriksaan lab, bahkan rujukan appointment kita ke rekanan-rekanan fasilitas kesehatan juga mengalami peningkatan. Ya intinya sih kita merasa cukup bisa memberikan solusi lah bagi masyarakat Indonesia, ya khususnya dalam situasi yang sulit ini. Kita selalu berusaha memberikan yang terbaik sehingga visi kita yaitu mensimplifikasi akses ke layanan kesehatan bisa benar-benar kita realisasikan di masa ini. Terima kasih, menarik sekali. Mungkin selanjutnya saya ke Pak Steve dulu. Amazon Web Services tentu sebagai salah satu perusahaan yang menjadi inspirasi banyak startup teknologi di Indonesia dan di dunia. Kiprah Amazon jelas ya, udah keren banget sebagai sebuah perusahaan teknologi. Nah, selama pandemi ini mungkin boleh diceritakan inovasi seperti apa yang diluncurkan, khususnya mungkin yang bisa berdampak bagi ekosistem startup di Indonesia. Mungkin inovasi-inovasi yang bisa menginspirasi bagi teman-teman peserta. Iya, terima kasih. Kayaknya, sorry saya mungkin agak ngomong Inggris sedikit ya, soalnya saya emang Indonesianya nggak gitu jelas. Jadi in terms of innovation, as you know, itu kan di bidang cloud computing emang di dalam pandemic ini emang kelihatan mendukung banget gitu ya. I mean we started off in 2006 with very basic storage features, computing features, but now we have like about 165 products catering to customer needs ya. Jadi kita I don't think we can imagine a life without Gojek in this pandemic gitu kan sisinya. Or like even now with startups like Halodoc gitu kan kelihatan banget nih kayak mereka itu perlu, soalnya orang nggak bisa ke dokter gitu, nggak bisa ke pharmacy sendiri gitu kan. Jadi at the back of that engine itu is AWS kan. Jadi inovatif produk kita where we have 165 products itu help to cater different customer needs, whether is it to cut costs or whether is it to be more efficient, whether is it to automate a lot of the function that is redundant and needs to be manual. We cut off a lot of the waste so that startup could function and operate most efficiently and cost optimized to run on us. And in return, these startups could hopefully run as efficiently and as productive as they can, gitu. Especially in this tough times ya, in pandemic situation. Oke, menarik. Mungkin saya kembali ke Pak Dodi lagi. Tadi menarik sekali disampaikan bahwa sebagai sebuah startup kesehatan di masa pandemi ini justru Halodoc mengalami peningkatan traction. Nah, mungkin Pak Dodi bisa membagikan semacam kiat-kiat langkah apa sih yang harus dilakukan startup untuk bisa terus beradaptasi, menciptakan inovasi. Tentu kan dengan suasana yang berbeda seperti saat ini, mungkin Halodoc juga melakukan penyesuaian ya di produk teknologi dan layanan dan sebagainya. Pasti dong, ya. Jadi kalau menurut saya ya, startup ini kan sebenarnya hidup dari solusi atas pain point yang terjadi di masyarakat atau target user mereka. Ya. Jadi sebenarnya pandemik atau tidak pandemik, new normal ataupun normal, prinsipnya kurang lebih tetap sama, yaitu ada pain points, kita berusaha selesaikan dengan didukung oleh teknologi untuk scaling up-nya. Gitu. Justru di masa pandemik atau new normal ini pastinya akan lebih banyak pain points, right? Nah, justru ini kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa sebenarnya layanan atau produk yang kita miliki ini apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau pengguna kita. Jadi istilahnya produk market fit-nya itu harus benar-benar ditekankan. Gitu. Mungkin saya ambil contoh di Halodoc. Kita ada layanan untuk merujuk ke pasien ke rumah sakit, ya itu di masa normal. Pastinya pada saat masa pandemik ini orang-orang jadi pada takut, ya keluar aja takut, apalagi ke rumah sakit yang notabene pasti di benak mereka banyak orang sakit gitu. Nah, tapi justru di situasi ini kita melakukan pivoting, ya. Jadi
instead of kita merujuk pasien ke rumah sakit, kita merujuk pasien untuk menjalani tes COVID. Gitu. Nah, ini kan prinsipnya tetap sama, yaitu kita merujuk membantu pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan visi kita, itu simplifikasi akses pelayanan kesehatan. Ya, tapi kita melihat dari kebutuhan yang ada di masyarakat, gitu. Dan bahkan lebih dari itu, kita juga membuat fasilitas, menyelenggarakan fasilitas COVID test kita sendiri, ya. Pastinya kita mengkoordinir itu bekerja sama dengan rekan-rekan fasilitas kesehatan yang lain, sehingga kita bisa melayani lebih banyak lagi masyarakat atau para user kita. Nah, solusi-solusi seperti ini menurut saya sih justru di masa pandemi ini kesempatannya terbuka lebar untuk kita lebih melihat lebih jeli, lebih detail apakah produk dan layanan yang kita itu cocok untuk situasi ini, ya. Jadi justru malah menjadi ajang kita untuk memacu kreativitas kita, gitu. Gimana sih dari layanan yang di masa normal beralih ke masa new normal ini, ya, gimana kita tweaking layanan kita sehingga tetap menjadi sesuatu yang memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan pain points daripada target user kita dan masyarakat. Thank you, Pak. Karena poin-poinnya selalu berubah-ubah, kebutuhan masyarakat selalu berubah-ubah, maka startup dituntut untuk mampu beradaptasi baik dari segi produk, layanan, dan sebagainya. Nah, saya ke Pak Stik lagi. Layanan komputasi awan atau cloud computing sekarang kan udah ibaratnya udah menjadi kebutuhan primer untuk startup digital, ya. Ya minimal untuk dipakai VPS-nya atau web hosting-nya. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya katakanlah untuk mendukung startup di bidang tertentu, selain layanan-layanan yang saya sebutkan tadi, apakah ada fitur-fitur dari komputasi awan yang sebenarnya bisa dioptimalkan oleh startup untuk membantu inovasi mereka, misalnya untuk mendukung pengembangan fitur AI, data, dan sebagainya. Mungkin Pak Steve punya penjelasan tentang ini. Ya, jadi I think as I mentioned kan cloud computing emang quite essential ya sekarang di zaman sekarang gitu. Yang I think what is the next exciting product line ya, itu yang what you talked about is accurate. I think what is exciting is artificial intelligence and machine learning capabilities ya. Itu kayaknya di saat ini itu is really innovative for companies to start experimenting using some of those features to help innovate not only their product but also maybe processes yang bisa lebih produktif or lebih more intelligent gitu ya. For example kayak we have products like recognition or text track where for example in recognition itu mereka bisa identify let's say faces or pictures gitu kan, whether is it in video or whether is it in selfie gitu, dan itu untuk bantu banyak kayak let's say startup gitu kan, or like even warehouses or offline stores to identify if there's any malicious activities atau malicious faces. Itu some of the examples that startups have used us gitu. In terms of the current situation with work from home atau online activities itu juga ada those kind of AI ML functions that help to monitor and safeguard companies and startups from those kind of malicious intent atau verification purposes. I think those are some of the examples that we as AWS or as a cloud provider is always trying to innovate and push the product forward to help customers and startups move faster gitu. Oke, terima kasih penjelasan Pak Steve. Menarik sekali layanan yang ada di AWS. Mungkin saya langsung kembali lagi ke Pak Dodi dulu. Selain inovasi dari sisi produk, kadang sebagai startup kita juga dituntut untuk melakukan kolaborasi. Saya ingat betul saudara saya pernah cerita dia menggunakan layanan Halodoc tapi melalui Gojek. Nah, saya lihat juga akhir-akhir ini Halodoc banyak sekali melakukan kolaborasi baik dengan sesama startup, dengan perusahaan swasta maupun dengan pemerintahan. Sebenarnya dari
kacamata Pak Dodi, seberapa penting seberapa penting kolaborasi ini dilakukan oleh startup di masa pandemi seperti ini saat ini, Pak? Menurut saya kolaborasi itu penting bukan hanya saat pandemik aja ya. Saat normal pun berkolaborasi itu sangat penting ya. Apalagi kan namanya aja kita ini bisa dibilang public service ya, pastinya harus ya istilahnya bisa diterima dan menerima layanan yang lain kan ya. Khusus untuk Halodoc sendiri karena memang kami di industri kesehatan memang sangat terregulasi. Mau nggak mau memang kami harus berkolaborasi ya, baik dengan kalangan swasta, misalnya rekanan-rekanan fasilitas kesehatan kami ya, mulai dari rumah sakit, klinik, apotek, lab, dokter, maupun juga dengan kalangan pemerintah khususnya para regulator atau pembuat keputusan ya. Nah, saya merasa cukup beruntung bahwa kita hidup di Indonesia ini di mana pemerintah sebenarnya cukup terbuka terhadap hal-hal yang terkait dengan kemajuan teknologi seperti ini gitu. Mungkin kalau saya bisa ambil contoh dari industri kami ya, cukup banyak juga dukungan yang telah dilakukan pemerintah ya terhadap teknologi. Contohnya mungkin itu layanan konsultasi dokter jarak jauh atau telemedicine yang dimana sebelumnya belum ada peraturannya, sekarang sudah ada dukungannya ya. Juga yang lain satu lagi terkait dengan resep elektronik ya, dimana dulu masih banyak gray area, sekarang juga sudah dibakukan, sudah dibuat pageran-pagerannya seperti apa ya. Jadi mutlak sih kita memang harus bekerja sama dengan berbagai pihak ya. Kalau dengan swasta seperti yang tadi Mas Randy sampaikan, kita ada di aplikasi yang lain, contohnya Gojek, contohnya Blibli, ya. Itu kita juga ada di situ, di pemain e-commerce lain pun kita juga ada. Ya. Jadi memang tidak mungkin bahwa kita sebagai pemain di industri startup, khususnya yang mentargetkan masyarakat luas, itu kalau kita tidak berkolaborasi, Mas Randy. Oke. Kalau masih tentang kolaborasi, kalau dari sisi AWS, adakah mungkin semacam program atau aktivitas khusus yang dimiliki untuk menjalin kolaborasi dengan startup? Mungkin Mas Steve bisa menjelaskan apa saja sih program-program di AWS yang bisa bermanfaat untuk startup di Indonesia? Ya, emang for such a big corporation kayak AWS juga partnership sama collaboration emang tentunya juga help to make our product better juga ya, and help them to work with customers gitu. So we have a lot of programs across the board. We collaborate a lot with universities, with the other stakeholders in the ecosystem, such as like accelerators, venture capital firms, or even like associations kayak fintech associations atau associations kayak HIPMI gitu. Bagaimana kita bisa mungkin collaborate where we educate them about the benefit of cloud computing, or going into cloud premises. A lot of the traditional startups or the traditional businesses kan they traditionally run on on-premise infrastructures, yeah. And I think that is slowly phasing out. I think the new exciting technology now is everything is on cloud, right? So we try to educate them by collaborating, having webinars and sessions, and slowly we will hopefully transition and evolve into where everybody use cloud computing and see the benefit that cloud computing can do to help startups and businesses to be more agile, to be more scalable, and it really shows di masa pandemic ini kan ada banyak startup yang tiba-tiba kayak Halodoc gitu, a lot of traffic tiba-tiba kan, because this is a necessity. A lot of people can't go physically, can't go to the hospitals or can't go to see a doctor. Jadi emang butuh banget gitu, tiba-tiba bisa 10 kali lipat revenue-nya atau traffic-nya gitu kan. We have another customer also in the telemedicine space yang experience that type of uptick gitu.
And I think in the traditional format where it is on-premise infrastructure itu mereka pasti nggak sanggup trafficnya kan. So we show them and educate them the benefit of cloud computing and what AWS can offer through this collaboration and partnerships with universities and all the other stakeholders and players in the ecosystem gitu. Oke, menarik. Sekali lagi mungkin buat peserta webinar malam ini yang masih punya pertanyaan, baik diajukan untuk Pak Dodi ataupun Pak Steve, bisa langsung menggunakan kolom question yang ada di bagian panelnya di sebelah kanan. Bisa langsung ketik di sana, nanti akan saya bacakan untuk panelis-panelisnya. Saya sementara lanjut dulu untuk ke Pak Dodi. Kadang kolaborasi itu nggak mudah ya Pak ya, terlebih ketika kita sebagai pelaku di industri teknologi yang notabene-nya teknologi itu berjalannya cepat banget. Ketika kita ingin berkolaborasi misalnya dengan unsur konvensional, kadang meyakinkan juga nggak gampang. Nah, sejauh ini ketika Halodoc bertemu dengan dokter atau klinik-klinik kesehatan atau rumah sakit, bagaimana tanggapan mereka atau penerimaan mereka terhadap layanan telekonsultasi yang disediakan seperti Halodoc? Oke, sebenarnya simple aja sih Mas Randy, ya, sama seperti sempat saya sampaikan, yaitu kita kembali ke poin-poin apa yang akan kita selesaikan. Ya, saya ambil contoh tadi Mas Randy sempat sebutkan dengan dokter ya. Pastinya kan di situasi seperti sekarang ini mereka juga sulit bertemu dengan pasiennya. Ya. Kita tawarkan solusi kita, Anda tetap bisa melakukan konsultasi dengan para pasien Anda lewat platform teknologi kami. Sama juga untuk para pasien, juga para pasien dokter tersebut juga akan merasa terbantu kan, mereka tetap bisa berkonsultasi. Ya. Dan dengan proposal kami tersebut sih terbukti cukup diterima oleh para rekanan dokter kami, bukan hanya rekanan dokter aja, bahkan asosiasi dokter pun juga kita berkolaborasi gitu. Contohnya mungkin asosiasi dokter jantung, asosiasi dokter Obgyn, atau Obgyn itu bahasa Indonesia dokter untuk yang ibu hamil ya. Itu mereka bahkan menyarankan para anggota mereka untuk menggunakan platform kita supaya bisa tetap melayani para pasiennya ya. Nah, juga di sisi lain mungkin dengan rekanan rumah sakit kita juga memberikan pengertian bahwa mereka bahwa platform teknologi seperti kami ini ada untuk membantu menyelesaikan masalah, bukannya kita malah menjadi istilahnya pesaing bagi mereka. Kami kan perusahaan teknologi tech health seperti saya sebutkan, yang memang justru dengan mengimplementasikan teknologi kami, maka keuntungannya akan dapat dirasakan bagi mereka sebagai bisnis dan juga bagi customer mereka, begitu. Ya, dari pengalaman kami sih, selama memang dari produk yang kami tawarkan, layanan kami tawarkan itu cocok ya, kolaborasi bukan menjadi sesuatu momok gitu bagi mereka ya. Bahkan mungkin sampai ke kolaborasi yang istilahnya sangat teknis ya. Kami kebetulan kita juga ada pada saat awal COVID kemarin kita mengeluarkan chatbot yang berbasis AI untuk membantu para user kami untuk mendeteksi seberapa besar risiko mereka untuk terhadap COVID ini ya. Itu pun malah chatbot kita juga diadopsi oleh beberapa rekanan kolaborasi kami dan dipasang di platform mereka. Contohnya mungkin di Telkomsel, di Pulse dari Prudensial dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau saya simpulkan, justru teknologi yang dihadirkan itu enggak mengganggu, tapi justru mendemokratisasi bareng-bareng ya Pak ya, membuat sistem yang ada menjadi lebih baik dan bisa diterima oleh semua. Oke, mungkin saya lanjut ke Pak Steve dulu pertanyaannya. Banyak startup itu tahapnya masih di tahap awal yang early stage. Mungkin teman-teman peserta webinar malam ini juga beberapa ada yang datang dari startup early stage atau founder yang sedang ingin mendirikan startup. Mungkin Pak Steve punya tips bagaimana agar sumber daya komputasi awan itu tetap efisien di awal saat menggunakan. Maksudnya gini, kadang kan startup di tahap awal itu enggak punya resource yang besar, enggak punya uang yang banyak untuk investasi di teknologi. Apakah dengan
komputasi awan bisa dijadikan investasi di teknologi itu menjadi lebih efisien? Halo Pak Steve. Sepertinya sedang ada sedikit gangguan di komputernya Pak Steve. Saya simpan dulu pertanyaannya. Saya lanjut berdiskusi dengan Pak Dodi dulu. Kalau misalnya sebelum dan setelah pandemi ini ada perbedaan signifikan nggak sih Pak? Kalau diomongin tentang kultur bisnis di Halodoc, perubahan-perubahan apa atau adaptasi apa yang akhirnya kini diaplikasikan di lingkungan kerja Halodoc? Kalau mengenai metode kerja sih sebenarnya tidak terlalu drastis berbeda ya. Karena memang dari sejak awal kami mengimplementasikan yang istilah kami itu flexible working ya. Jadi tim member kami mau bekerja dari kantor, mau bekerja dari rumah, itu ya kami kembalikan kepada mana lingkungan yang atmosfer yang paling produktif bagi mereka ya. Jadi memang menggunakan semacam remote meeting, semacam Zoom, itu kami malah sudah mulai jauh sebelum pandemi ini, karena memang kebetulan tim kami juga tersebar di beberapa lokasi ya. Kan memang target market kami adalah dari Sabang sampai Merauke, rekanan kami juga tersebar luas juga ya. Kami ada 20.000 lebih dokter, kami ada 500 rumah sakit rekanan, kami ada 2.000 apotek juga, di mana kami harus bisa reach out to them itu at anytime juga. Jadi memang penggunaan cara kerja dan metode kerja remote sih kami sudah cukup terbiasa ya. Nah, cuman perubahan yang kami rasakan justru khususnya di tech health ini, memang kita dituntut untuk cepat untuk berinovasi karena pain point-nya itu datang terus gitu. Jadi justru dari layanan kami yang satu itu gimana kita bisa cepat untuk mengembangkan menjadi layanan yang lain ya. Jadi itu kami harus bisa lebih cepat membantu lagi. Ada beberapa roadmap yang memang harus kami tweak atau kami pivot juga tergantung dengan situasi pandemik ya. Dan itu yang memang kami harus bisa lakukan cepat sehingga bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para user kami. Ya mungkin dari kami ini agak sedikit unik kan, kalau kami dibanding industri-industri lain, misalnya e-commerce, misalnya dengan travel ya, itu kan usernya bisa dibilang kalau e-commerce ya yang ingin berbelanja, kalau travel ya yang ingin jalan ya. Kalau kami kan user kami itu yang either sakit atau membutuhkan bantuan yang quite immediate kan. Jadi memang pemenuhan kebutuhan kami itu SLA kami benar-benar tepat, karena kesan pertama apabila kami tidak bisa menyelesaikan masalah mereka dengan tepat itu ya akan berdampak yang cukup signifikan bagi user experience kami. Mungkin itu yang khususnya di masa pandemi ini seperti itu kan meningkat ya. Jadi orang-orang agak merasa panik dengan situasi kesehatan, apakah saya oke, keluarga saya oke, dan lain sebagainya ya. Jadi layanan kami SLA-nya harus kami terus tingkatkan ya. Di samping kami juga terus berinovasi ya. Contohnya mungkin salah satu inovasi yang terkait dengan pandemi ini, kami meluncurkan layanan mental health. Nah, itu agak menarik juga karena kebetulan dengan kondisi WFH atau work from home ini ternyata cukup banyak orang yang merasa tidak nyaman karena tidak bisa bersosialisasi seperti biasanya. Nah, jadi kami mengeluarkan juga layanan berkonsultasi dengan psikiatris ya, supaya untuk bisa mengatasi situasi-situasi seperti itu. Jadi mungkin kurang lebih itu hal-hal yang berubah di cara kerja kami, Mas Randy. Oke, terima kasih Pak. Sekali lagi buat teman-teman peserta yang punya pertanyaan baik untuk AWS maupun untuk Halodoc, silahkan bisa langsung ditanyakan melalui kolom question yang ada di panel GoToWebinarnya masing-masing. Nah, saya kembali lagi ke Pak Steve. Tadi terpotong Pak. Jadi tadi saya minta sedikit tips dari Pak Steve, khususnya untuk startup tahap awal yang sedang ingin memulai bisnisnya. Bagaimana agar pengeluarannya atau investasinya di teknologi itu lebih efisien. Tentunya menggunakan pendekatan cloud computing. Apa aja sih yang perlu diperhatikan?
Yeah. So I think in terms of efficiency and if you're starting your own startup, kita ada banyak. To start off with, kita ada banyak program yang mendukung startup entrepreneur, gimana cara mereka bisa start their own startup gitu, in terms of developing their MVP atau their first product. Ini ada secara kayak support in terms of commercial, where we give them a certain amount of AWS credit, maka mereka bisa pakai kredit kita untuk develop their MVP gitu. Setelah itu pas mereka udah operational on us, itu ada banyak mekanisme yang bisa membantu mereka gimana lebih efisien dan agile. For example, products such as Lambda atau managed servers, where traditionally they need to have physical manpower to manage these services, to maintain and update patches in the old traditional model, but now they can actually cut all the waste and automate some of this function gitu kan. Selain itu juga mungkin how they can run more productively and efficiently, itu juga ada produk seperti kayak Trusted Advisor atau Cost Explorer. Maka mereka kalau in one button, they can actually diagnose their current tech build to get recommendations on any workload that could be more efficiently produced, or even savings that they could have by changing some of their functions gitu. I think that is very unique to AWS, because one of our principles is working from the customer backwards, right? So we like to support customers and startups as early as possible, as much as we can, because we want to build a long-term relationship, and the more they are successful, the more we are successful, right? So we actually help them to cut costs and save some of these cost savings, and make sure that they are run as optimized and as efficiently on us gitu. Maybe those are some of the examples where company using cloud computing or using AWS can start to develop their MVP, and as they scale up, we would have then developed a relationship with them. We will have worked closer with them. We can understand their pain point and maybe advise them on certain functions or products that will be able to address their needs. Ya, as I mentioned, kita kan produk-produknya di dalam cloud computing juga sangat luas gitu. We have 165 products, and every year itu kita tambah produk-produk lain yang kita work backwards from the customer, where we get feedback what the customer wants, what the customer needs. Kita take that into account, and we come up with products to help serve them better, more efficiently gitu. Oke, thank you Pak Steve untuk tips dan penjelasannya. Nah, saya akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar. Pertama, pertanyaan dari Ilham Kawarna. Pertanyaannya ditujukan untuk Pak Dodi. Pertanyaannya, setelah pandemi selesai, apa hal-hal baru yang diprediksi akan terjadi pada layanan kesehatan? Apakah adaptasi digital dalam pelayanan kesehatan akan tetap tinggi seperti saat ini, atau orang-orang justru akan kembali ke kebiasaan lamanya? Menurut Pak Dodi gimana? Oke, menurut saya, ya saya menjawab berdasarkan data yang kami miliki. Kami ada fitur artikel kesehatan. Sejak masa pandemik ini jadi peningkatan yang cukup signifikan, ya, lebih dari 83% kalau saya nggak salah, untuk mereka yang tertarik membaca artikel-artikel kesehatan ini dan mendapatkan feed secara reguler, ya. Nah, itu kan menunjukkan masyarakat kondisi kesehatan, ya, dan itu peningkatannya yang tinggi sejak bulan Maret kemarin sampai saat ini, ya. Yang kedua juga dari data toko kesehatan kami, ya.
mana pembelian yang terkait dengan multivitamin, dengan jenis-jenis yang bisa memproteksi diri dan keluarga itu juga mengalami peningkatan yang signifikan. Ya. Berarti itu jelas bahwa memang pola perilaku masyarakat akan berubah di masa normal ini. Jadi new normal sama dengan new health behavior, gitu. Dan itu sudah terbukti dari data yang kami miliki sendiri. Gitu. Nah, dan pertanyaan kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi untuk menghadapi itu kan? Ya, kita sebagai pemain startup juga makanya harus jeli untuk melihat di bidang kita masing-masing ya. Apa yang apa perilaku masyarakat yang pasti akan berubah di new normal ini dan kita menjalankan sesuai dengan itu. Kurang lebih begitu. Oke, thank you Pak untuk jawabannya. Semoga sudah menjawab kepada Mas Ilham. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan kedua masih dari peserta. Kali ini disampaikan oleh Ardistia Wiryawan. Pertanyaannya masih untuk Pak Dodi. Ada 3 nih pertanyaannya. Pertama, apa jenis layanan komputasi awan atau teknologi yang digunakan oleh Halodoc dan mengapa pakai itu? Pertanyaan yang kedua, apakah tim Halodoc itu ada yang berprofesi sebagai dokter atau semua dokter yang ada di Halodoc itu dari third party semua? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Layanan komputasi awan apa yang digunakan oleh Halodoc? Wah, banyak sekali ya. Kami memang dari awal saat kami mendevelop produk kami itu memang kami sudah 100% cloud based ya. Jadi contohnya layanan yang kami gunakan di AWS ya, mulai dari database-nya yang RDS, Elasticsearch-nya, Route 53 ya, Redshift juga untuk mempercepat search dan lain sebagainya ya. Lambda seperti disebutkan Pak Steve tadi juga kami juga gunakan ya. Recognition kami juga gunakan di beberapa fitur kami untuk mengidentifikasi dokumen-dokumen yang diupload oleh user kami tentunya ya. Dan bahkan sampai device farm-nya pun kami juga gunakan untuk mensupport testing kami karena kan kami harus bisa mensupport user kami menggunakan mobile device yang berbeda-beda ya. Ya, intinya sih ini salah satu memang yang juga terima kasih banyak untuk AWS atas fiturnya yang sangat beraneka ragam, di mana ini memang sangat membantu dari tim engineering kami untuk menjadi lebih produktif ya dalam mendeliver solusi dan produk yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para user kami. Itu ya. Terus kemudian yang kedua adalah mengenai dokter ya. Jawabannya adalah beragam ya. Maksudnya kami ada dokter yang memang menjadi anggota tim Halodoc ya, khususnya di kami itu kami sebutnya dokter-dokter di tim managed care kami. Sebab kan layanan seperti Halodoc ini harus memang available 24/7 by 365. Jadi memang kami harus siap setiap saat untuk memenuhi permintaan dari para user kami ya. Jadi dokter-dokter di internal tim kami itu memang yang selalu siap untuk melayani kapan saja. Cuman memang kami juga berkolaborasi dengan banyak sekali rekanan dokter di luar, hampir 20.000 rekanan dokter kami ya, yang juga siap melayani para pasien atau user kami. Begitu. Moga-moga bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak, semoga sudah bisa menjawab. Kemudian tadi Pak Dodi kan juga sudah menyinggung beberapa layanan yang dipakai di platformnya ya. Mungkin Pak Steve juga punya semacam cerita mengenai case study pemanfaatan layanan AWS untuk startup kesehatan yang lainnya. Mungkin ada cerita-cerita pemanfaatan fitur dari AWS untuk apa dan sebagainya, khususnya di bidang kesehatan. Ya, jadi emang as you understand kan the shift in behavior and startups during this pandemic kan a lot of offline business they're rushing to go into digital kan, itu there's a digital push gitu. For startups yang mungkin pas pandemic ini mereka juga harus be more I guess creative, right? I think across the board itu mereka itu mandate-nya
di mana-mana itu sama kan, cost savings and extend the runway, right? To hopefully make sure that they can survive after the pandemic gitu. So in those regard, I think that AWS can help to elevate those pain points lah intinya. I think there are a lot of examples where we see startup achieve their target gitu gara-gara lewat AWS. For example, kayak we have a customer who traditionally is in the offline health space, yeah, and then because of the pandemic, just as a disclaimer, this is not in Indonesia, jadi bukan kompetitornya Halodoc. But another similar telemedicine startup in Asia, itu mereka juga kelakuannya sama gitu seperti Halodoc ya, where traditionally mereka itu nggak gitu banyak online presence, but tiba-tiba mereka are forced to be creative to transition into digital. Nah, itu going on AWS and cloud computing itu bisa mendukung mereka gimana bisa scale up as fast as possible gitu. Jadi within the 3 months that they launched the telemedicine product, itu bisa kelihatan banget in terms of traffic mereka 10 kali lipat gitu ya tiba-tiba di dalam 3 bulan. Itu one of the example in the health space. Maybe in the non-health space kita juga lihat, for example, kayak traditionally kayak kita ada customer who is in the fitness space kan. Sekarang banyak-banyak orang itu nggak bisa ke gym kan, nggak bisa ke fitness center gitu. Jadi tiba-tiba pas pandemi itu mereka kehilangan revenue, kehilangan customer gitu. Nah, mereka gimana bisa pakai AWS, come up with a product where they develop their own virtual online classes gitu ya, fitness classes. To be belakang produk itu engine-nya is run on AWS, and that also help to help them gimana creatively transition and pivot to solve their problems gitu. So those two are the two examples in that space where it's a test case study that how AWS and cloud computing can actually help to support startups and businesses gitu. Oke, terima kasih untuk contoh-contoh case study-nya. Nah, saya kembali ke pertanyaan dari peserta. Ini dari Arif Purnama Muharram. Pertanyaannya untuk Pak Dodi Halodoc. Bagaimana Halodoc menjamin keamanan data setiap pasien atau penggunanya? Terus bagaimana menjamin bahwa setiap staf mampu menjaga kerahasiaan data pasien atau penggunanya dengan baik? Terima kasih ya. Pertama-tama mungkin saya sampaikan kembali bahwa seluruh platform kita itu cloud-based ya, dalam arti termasuk database-nya pun kami menggunakan fitur AWS yang namanya RDS, Relational Database Service, yang pastinya sangat aman ya Pak Steve ya. Jadi itu kalau dari sisi teknis ya, maksudnya penyimpanan data kami lakukan semua di situ, dan bahkan pun dari the way we architect our platform is kita gunakan banyak sekali service yang kami sebut microservices ya, di mana penyimpanan datanya pun kami juga gunakan konsep enkripsi, deskripsi, data shredding dan lain sebagainya, sehingga kalaupun salah satu piece dari data kami itu mungkin bocor istilahnya, ya itu berarti keseluruhan data untuk pasien kami bocor ya. Jadi maksudnya pertama AWS sendiri sudah sangat secure, dan kita pun dengan platform kita yang di AWS itu kita melakukan merancang arsitektur kita dengan security in mind, double secure lagi gitu ya. Jadi itu kalau dari sisi teknisnya ya. Satu piece data yang mungkin bisa diakses oleh orang yang tidak seharusnya mengakses, itu akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan keseluruhan informasi, karena memang
dari arsitektur penyimpanan data kami tersebut. Kedua, mengenai privasi data bagi si pemilik data. Jadi setiap user atau pasien kami pada saat mereka menginstall produk kami, memang di situ ada term dan condition yang menyatakan bahwa data tersebut adalah menjadi milik dari user. Jadi hak milik tertinggi privacy data itu menjadi milik user atau kami bisa sebutnya pasien kami. Ya, jadi mereka lah yang memutuskan akan sharing datanya itu dengan siapa saja. Contohnya kalau berkonsultasi dengan dokter, ya datanya akan ter-sharing dengan dokter tersebut. Ya, ingin berkonsultasi dengan dokter berikutnya, mungkin second opinion dan lain-lain, ya harus dengan konsen mereka untuk share datanya tersebut. Baik di tim internal, bahkan di tim internal kami sendiri pun juga kami tidak diperbolehkan untuk bisa mengakses data-data tersebut. Ya. Bahkan saya sendiri pun nggak bisa, gitu. Karena tadi cara penyimpanan dan arsitekturnya yang seperti saya sebutkan di atas, yang saya sebutkan sebelumnya. Moga-moga Ibu bisa menjawab pertanyaan mengenai data privacy baik dari sisi ownership of the data maupun dari infrastructure that we use to save the data itself. Oke. Saya pikir pertanyaan tentang keamanan atau privacy data ini juga bisa disambungkan ke Pak Steve. Mungkin do you have any tips for startup untuk bagaimana mereka mengamankan atau mengoptimalkan layanan-layanan di komputasi awan untuk mengamankan sistem mereka? Do you have any tips about it? Atau any suggestion? I think what Pak Dodi has mentioned itu emang cukup quite elaborate on some of the functions and security features that that AWS offer gitu. Kayak in terms of data privacy and encryption itu emang kita juga practice the same philosophy and the same understanding, whereby emang kalau Doc is a customer of us, kita sebenarnya nggak bisa akses data-data itu, is encrypted. Kita aja sendiri as a provider itu nggak bisa access that information. It's not accessible to us gitu. And of course there are a lot of security features and products that could be set in place to safeguard customer data and privacy. Soalnya emang AWS kan is built, we serve governments, we serve a lot of sensitive customers and sensitive data, so privacy is one of our key features gitu ya. Jadi in terms of keamanan dan security kayaknya nggak ada masalah di dalam sisi product line AWS and operating on it gitu. Oke, menarik. Terima kasih Pak Steve untuk penjelasannya. Ada pertanyaan lagi ini untuk Pak Dodi lagi. Tadi kan Pak Dodi sempat mention ya ada beberapa produk yang benar-benar baru dirilis ketika situasinya berubah kayak pas pandemi ini. Salah satunya tadi layanan kesehatan jiwa itu ya Pak. Ini ada yang pengen tahu kalau sekelas Halodoc itu ketika memvalidasi produk baru atau ide-ide itu seperti apa Pak? Maksudnya ketika kondisinya kayak gini, kita harus bikin ini nih. Tapi kan setiap ide itu kan kalau di istilah startup harus tervalidasi dengan baik dulu ya, ada produk market fit dan sebagainya. Nah, sekelas Halodoc itu validasinya gimana Pak? Benar sekali Mas Randy. Ya, ini pertanyaan yang bagus juga. Jadi kami memang selalu menganut konsep iterasi. Jadi setiap produk atau layanan yang kami luncurkan pasti pertama ya harus ada datanya, harus ada kebutuhan dari masyarakat ya. Kadang kami juga melakukan research ya, UXR, user research atau survei dan sebagainya, itu kami juga lakukan. Ya. Namun pada versi pertama biasanya kami memang masih menganut kayak semacam MVP gitu. Nah, MVP itu kami luncurkan ya. Tidak harus selalu dengan teknologi atau produk yang sudah matang ya, seringkali juga didukung oleh operational activities juga ya, untuk test the water ya. Kemudian kita pantau datanya selama beberapa saat ya. Kami juga lakukan A/B testing juga kadang-kadang ya. Nah, jika datanya memang menunjukkan kenaikan sesuai dengan ekspektasi kami pada saat kami sesuai dengan pada saat kami merencanakan produk atau layanan tersebut. Nah, baru
kemudian kita pikirkan gimana kita bisa istilahnya scaling up our services dengan menggunakan teknologi. Gitu. Jadi iteration is very important in our process ya. Kita selalu melakukan terus ya untuk setiap minggu ya. Kita selalu adakan meeting antar tim-tim yang ada di organisasi kami untuk menganalisa inisiatif-inisiatif seperti itu ya, baik yang existing maupun yang new initiative ya. Demikian juga di tim teknologi kami kan istilahnya sprint kami juga dalam skala mingguan juga ya. Jadi iteration itu menjadi salah satu kata kunci bagi kami gimana kita bisa mendeliver produk yang benar-benar tepat guna. Ya, pastinya memang tidak mungkin dari awal kita langsung 100% bisa sesuai dengan kebutuhan dari klien. Bukan klien, user kami ya. Diperlukan beberapa kali iterasi memang sehingga kami bisa mencapai situasi layanan-layanan kami seperti ini. Jadi kalau mungkin user kami sekarang melihat wah layanan untuk beli dari toko obat Halodoc itu enak sekali ya, 35 menit maksimum udah sampai kemanapun ya. Pastinya di awalnya nggak seperti itu. Kami melakukan banyak sekali proses iteration untuk mencapai situasi yang ideal seperti saat ini. Mungkin kira-kira begitu jawaban saya. Ya, thank you Pak, sudah sangat jelas. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Steve. Tadi disebutkan beberapa program atau inisiatif dari AWS untuk startup. Salah satunya ada AWS Active. Mungkin Pak Steve bisa memberikan penjelasan apakah kriteria startup seperti apakah yang bisa mendapatkan benefit tersebut? Terus apakah ketika startup itu berhasil masuk ke dalam program AWS Active bisa menggunakan seluruh layanan-layanan yang ada di AWS, misalnya tadi terkait layanan data, AI, machine learning, dan sebagainya. Iya, terima kasih. Ini so AWS is supposed to be a self-service platform, and we want to be as user-friendly as possible. So and like again, as I said, the key one of our key goals is to really support early startups, yeah, because we understand that kalau founders yang baru awal itu mereka mungkin capitalnya nggak gitu banyak atau mungkin mereka masih lagi exploring, so we want them to explore and try with us gitu. So selain Activate program itu kita juga ada Scouts program atau kayak Founders program, Founders Activate program. Maka there's a link that nanti if you email me or any of my team, we could give you that link, but it's publicly available where you can self sign up. And kita langsung kasih credit gitu. I think when you first start out, it's $1,000 ya. Jadi itu $1,000 to build your MVP itu would typically be more than enough to develop and experiment with us gitu. As you scale further down your startup journey, and you build your team, you try to get some funding. Itu kita punya Activate program juga bisa scale up progressively as you scale up your journey alongside with us gitu. Jadi pertamanya when you build your MVP from a Founders Activate program, we give you $1,000, and then as you progress and scale up, and let's say you get into an accelerator program or you get into any institutional funding. Nah, kita juga ada partnership and collaboration with these accelerators and venture capital firms, whereby kita juga bisa support you, not only in terms of commercial, but also in terms of technical. Soalnya, I think the most important thing is aside from commercial itu kita juga gimana bisa dukung dan bantu in terms of teknisnya gitu. Jadi kan kebanyakan yang kita kan produknya kan juga sangat banyak ya. Jadi selain yang the basic program and product itu mungkin customers nggak atau nggak aware, mereka itu sebenarnya pain point-nya itu bisa di solve dengan produk-produk kami gitu. Whether is it AI, machine learning atau apa gitu. Nah, as we go along and support, kita juga ada a dedicated team to kind of
advise and support the founders and the startup. So hopefully those points and those support, whether it's commercial or technical, would help to nurture the founders journey as they grow juga gitu. Oke, nah menarik sekali nih untuk startup early stage atau yang udah mulai growth, ternyata ada program sendiri-sendiri yang bisa untuk memanfaatkan resource dari AWS. Jadi nanti teman-teman bisa langsung cek di bagian kolom chatting, di situ udah di-share juga itu tautannya kalau misalnya pengen register ke program AWS Active, lumayan sekali ada 100.000 US dollar kredit yang bisa dimanfaatkan. Nah, ternyata ini masih ada pertanyaan lanjutannya nih untuk Pak Dodi yang tadi Pak terkait dengan berinovasi. Nah, tadi kan kalau untuk ide kadang datangnya juga dari internal Pak, salah satunya menggunakan pendekatan data atau data aware. Nah, kalau di Halodex sendiri pendekatan datanya seperti apa, strateginya seperti apa, eksekusinya mungkin bisa digambarkan sedikit. Itu Pak pertanyaannya Pak. Maaf, pendapatan data maksudnya gimana? Penerapan. Jadi biasanya kan ide itu selain datangnya dari kebutuhan users, dari feedback users kan juga startup juga melihat data-data dari pengguna ya, melihat tren-tren dari pengguna ya. Pasti. Kalau di Halodoc sendiri gimana strategi memanfaatkan data itu sehingga menjadi ide-ide yang bisa dieksekusi menjadi produk-produk baru atau improvisasi layanan. Oh, iya, pastinya sih begitu ya. Hampir mirip dengan jawaban saya pertanyaan sebelumnya. Terus sebelum kita meluncurkan suatu layanan baru, kita selalu memang lakukan pendekatan dari analisa data terlebih dahulu. Jadi kita memang ada tim BI atau Business Intelligence, ada tim Data Science juga ya, di mana kita lihat dari data-data operasional kita selama ini dan kita lihat apa peluang yang bisa kita manfaatkan atau bisa kita optimalisasikan ya. Termasuk juga tadi saya sempat sebutkan bisa juga dilakukan riset-riset seperti survei ya, atau kita ada tim UXR juga, user experience research juga. Itu semuanya nanti akan menjadi masukan atau feedback bagi tim produk kami. Jadi para product manager kami memang selalu mendasarkan roadmap mereka atau planning mereka berdasarkan data-data tersebut ya. Dari data tersebut kemudian kita mapping kira-kira solusi apa ya, dan prioritisasi daripada pengembangan produk pun juga kita lakukan berdasarkan data tersebut. Misalnya contohnya dalam saat pandemi ini pastinya fokus kita adalah gimana kita menolong para user kita yang mungkin ada kemungkinan atau telah terekspos ke COVID misalnya. Itu salah satu contohnya untuk menunjukkan prioritization ya. Jadi data is a very important part in our day to day. Kalau saya bisa bilang dalam setiap meeting kita itu meeting tim kita ya, mungkin ya 80% of it we look at the data. Jadi karena dari data itulah dasar untuk diskusi kita untuk kita melangkah ke apa yang harus dilakukan, action plan dan lain sebagainya. Oke. Mungkin itu bisa cukup menjawab pertanyaannya. Oke, semoga sudah cukup. Sekarang udah jam 8 lebih dan artinya waktu kita sudah tinggal sebentar lagi. Mungkin saya akan masuk ke pertanyaan terakhir. Tema kita hari ini adalah bagaimana bertahan di situasi yang ekonominya naik turun. Nah, saya pertama ke Pak Steve dulu, last question, and mungkin sekalian closing statement. Pak Steve, tips yang Pak Steve berikan untuk startup di Indonesia agar tetap bisa bertahan di tengah COVID-19 ini. Silakan, Pak. Yeah, thank you. I think whether regardless of COVID or not COVID, I think to survive in this startup ecosystem, or not even startup ecosystem, I guess in business in general, you just have to be resilient. Yeah, I think this pandemic shows, like a lot of the startups who survive have to be creative to survive, to pivot, to be resilient to change and adapt for change. I guess one advice that I could maybe share based on key learnings from customers and case studies, itu you gotta think long term. Jadi kayak even though you're addressing you're pivoting or you're changing your business model temporarily for the pandemic, but you need to keep in mind on the long term vision, right?
for example, like a lot of the kayak this pandemic kan emang forces a lot of founders and startups to cut a lot of excess waste gitu, to cut costs, to extend their runway in any way possible kan. Jadi itu that practice should be put in place, not only in terms of downtime or in terms of pandemic, but you need to continuously be vigilant on making sure that your not only your tech spend but your overall spend itu is as optimized and as efficient as possible gitu. Dari sisi AWS, from where I'm coming from, ya tentunya dari on your tech spend, there are a lot of ways and method to automate a lot of the redundancies gitu ya. Whether is it managing servers where we have products that is serverless, or like any other products kayak Pak Dodi kan juga mention business analytics, business intelligence, and big data analytics itu sangat penting ya untuk making business decisions. Nah, kita ada program-program produk yang malah kita bisa use machines to vet through all this data, vet through all these numbers to come out with an output that helps to make founders make good executive decisions gitu. Jadi the key takeaway is use this as an opportunity di mana there's a downturn or there's a negative impact, itu di the sisi lainnya itu there's an opportunity, right? So take this opportunity to, I guess, lean, make your function and operation as lean as possible, but think about it for the long term, because it's not a race, right? It's a journey. So keeping that in mind, always try to look things into the long term gitu for success, ya. Oke, thank you Pak Steve untuk tips dan suggestion-nya. Last question untuk Pak Dodi. Sebagai founder kan kita semua tentu dituntut untuk memiliki growth mindset ya. Tapi kadang di situasi sulit kayak gini banyak sekali beban-beban mental yang tiba-tiba datang. Mungkin Pak Dodi punya tips personal yang untuk teman-teman founder, khususnya teman-teman founder yang baru, gimana sih tetap memicu semangat growth mindset itu di dalam diri kita agar startup yang kita bikin ini terus bisa bertumbuh walaupun menghadapi tantangan, struggle, beban mental, dan lain-lain. Oke. Wah, ya sebenarnya terjun di dunia startup itu memang sudah harus siap dengan mindset bahwa kita adalah problem solver. Ya. Memang hidup kita adalah dari kalau nggak ada problem ya mungkin startupnya nggak bisa scale. Nah, jadi dengan mindset itu seharusnya justru semakin banyak problem itu adalah tantangan, gimana kita bisa menyelesaikan seinovatif mungkin, berkolaborasi dengan pihak sebanyak mungkin, sehingga kita bisa mendeliver solution yang digunakan oleh target market kita. Nah, itu yang seharusnya menjadi pemicu semangat ya. Nah, saya melihat justru kondisi pandemik ini kesempatan untuk itu, karena semakin banyak problem yang bermunculan gitu. Pastinya semakin banyak solusi yang dibutuhkan ya, inovasi yang harus ditelurkan ya, dan kolaborasi yang harus terjadi. Tapi pastinya juga harus hati-hati dan mawas diri juga. Ya. Pertama, inovasi itu memang kreativitas penting, tapi harus selalu berdasarkan data supaya nggak ngawur. Ya. Kedua adalah teknologi yang tepat guna. Contohnya salah satunya ya AWS ya. Nah, itu bisa banyak sekali yang bisa di leverage dari situ. Banyak sekali yang bisa jika Anda memang memilih sesuatu platform teknologi, fondasi teknologi yang kuat, itu akan sangat membantu sekali dalam perkembangan ke depan. Berikutnya juga bentuk Anda itu dengan fondasi yang kuat juga ya. Untuk tim teknologi produk, tapi juga tim operation ya, tim customer service, semuanya harus dengan mindset bahwa kita ini mendeliver solusi, menyelesaikan pain point ya. Inovasi harus datang dari semua pihak, bukan hanya dari satu tim khusus aja ya. Kerjasamanya harus terarah benar-benar dengan mindset satu, yaitu put our customer first, what are their pain points, deliver the solution. Niscaya
pasti stres itu nggak akan datang lagi. Ya, kan kalaupun masih stres ya Halodoc siap membantu. Siap, Pak. Terima kasih sekali. Kita sudah Tinggal sampai call di aja, tinggal acara. konsultasi aja dengan dokter kami. Ya, Pak. Ya, terima kasih sekali kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Pak Steve, Pak Dodi sudah berbagi pengalamannya, sudah berbagi tipsnya kepada kita semua. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, sebelum saya tutup, nanti kami minta tolong pada teman-teman peserta, kami ada feedback form yang minta tolong untuk diisi supaya untuk perbaikan untuk acara-acara webinar kita selanjutnya. Selain itu, setelah ini akan ditampilkan di layar tentang program-program yang mungkin bisa teman-teman ikuti, seperti webinar dan sebagainya dari Amazon Web Services yang isinya ada technical dan non-technical, termasuk gimana cara mendaftarkan diri di program AWS Active dan sebagainya. Nah, informasinya sudah tersaji di layar, silahkan bisa dinikmati layanannya. Demikian sesi webinar malam hari ini. Terima kasih sekali untuk partisipasinya. Pak Dodi, Pak Steve, sekali lagi terima kasih sudah hadir dalam acara ini. Thank you, Pak Steve. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Pak Dodi, Pak Randi. Terima kasih semuanya. Oke, selamat malam. Gimana?